Saya minta maaf, Jim. Maaf. Nggak apa-apa. Ini wajar saja kan? Mungkin Nada risih bertemu dengan seorang ayah yang sama sekali belum dia kenal. Apalagi ayahnya bekas seorang narapidana. Jimmy, jangan berkata begitu, nak. Nada tentu perlu waktu untuk menyesuaikan diri, untuk menerima kenyataan ini. Mama benar, Jimmy. Masalah itu nggak usah dipikirin dulu. Kebebasan kamu harus dirayakan dengan senyuman, bukan dengan air mata. Iya kan, Laras? Iya, Rit. Iya, Kak Rita. Minumnya mana nih? Kok Bibi belum kelihatan sih? Ya, saya lihat kembali, Tante. Permisi. Yuk. Silakan duduk. Yuk. Kamu Nada Soraya ya? Saya penggemar berat kamu. Boleh saya minta tanda tangan? Boleh. Rasa-rasanya saya kok kenal suara Anda ya? Ngapain? Gadis cantik dan terkenal seperti kamu duduk sendiri di kafe ini. Dokter Ridwan ya? Pendengaran kamu cukup istimewa. Kamu bisa mengenal suara saya. Dokter sendiri ngapain di sini? Dokter kan tempatnya di rumah sakit. Iya. Om menemui pemilik kafe di sini. Om ucapkan selamat atas dibebaskannya ayah kamu dari tuduhan pembunuhan. Ada apa, Nada? Bicaralah. Nada. Kalau kamu mau, Om bisa bantu kamu. Saya sendiri kurang tahu kemana perginya itu anak. Bagaimana kalau kita cari dia, Laras? Hah? Ma, Jimmy rasa nggak perlu. Lagi pula udah saatnya sekarang kita pulang. Iya, sudah malam, Ma. Kasihan Andi nunggu di rumah kelamaan. Jangan begitu dong. Saya sudah siapkan makan malam untuk kita semua. Sambil tunggu Nada pulang, ya? Kami rasa kami sudah terlampau lama mengganggumu. Jimmy, kamu harus tinggal bersama kami. Ini kan rumah kamu juga. Kami mengerti ketulusanmu, Laras. Tapi untuk sementara waktu ini, biar Jimmy tinggal bersama Rita dulu. Jim, apa kamu nggak mau kumpul dengan keluarga kamu? Ini justru kulakukan demi Nada. Beri dia waktu untuk menyesuaikan dengan keadaan baru ini. Ya, biar dia bisa berpikir. Dan supaya bisa memaafkan ayahnya. Ya, tapi Jim... Laras, rumah kamu atau rumah kami kan sama saja. Bukankah dimanapun kita berada kita tetap keluarga, ya kan?
Sudah malam, Nada. Sebaiknya kamu pulang. Atau paling tidak beritahu orang tua kamu kalau kamu ada di sini. Supaya dia tidak bingung mencari kamu. Om mengerti. Pasti sulit bagi kamu menerima kehadiran seorang ayah yang selama ini belum pernah kamu kenal. Nada bukan aja nggak kenal, Om. Tapi dia sama sekali tidak pernah mau memikirkan ataupun memberi kasih sayang kepada anak dan istrinya. Tapi Nada, dia itu tetap ayah kamu. Darahnya mengalir di dalam tubuh kamu. Percayalah, waktu itu adalah obat yang paling mujarab untuk memulihkan luka. Terima kasih ya, Om. Om masih mau mendengarkan keluhan-keluhan Nada. Jangan begitu, Nada. Om ini kenal kamu sejak kamu masih bayi. Jadi, Om ini juga ayah kamu. Sekarang, Om telepon mama kamu ya. Jangan, Om. Lebih baik Om telepon Robi. Nada mau dijemput di sini aja. Oke. Maaf aku terlambat, Nada. Kelihatannya belakangan ini kamu jadi sibuk dengan sesuatu yang lebih penting dari aku. Maaf, Nada. Aku memang gak sempat antarin kamu ke studio pagi ini. Semalam waktu aku minta jemput di rumah Om Ridwan, kamu juga nggak ada. Kemana? Semalam aku nggak tahu. Nggak tahu apa nggak mau tahu? Udah dong, jangan ngambek dong. Sony tadi telepon. Sony? Iya. Kenapa? Sekarang dia lagi ada di Singapura. Oh ya? Besok dia tiba di Jakarta. Loh, kok Om Ridwan nggak bilang aku sih? Justru itu, Sony mau aku jemput dia ke airport. Jadi papanya surprise kalau lihat dia besok. Kalau gitu aku ikut kamu besok ya? Iya, asal aku dimaafkan. Ya. Besok Sony akan kembali. Jika ia tahu aku dijodohkan dengan Nada, aku bisa celaka. Dia tahu persis aku masih punya istri. Aku harus memintanya untuk merahasiakan semua ini sampai aku siap berdiri sendiri. Kalau tidak, aku akan kehilangan semua pekerjaan aku sekarang. Siapa yang jemput kamu? Nada dan Robi. Di mana mereka sekarang? Ada di ruang tamu, Pak. Kamu kepengen ngetes jantung Papa ya? Kalau mau ngetes jantung Papa, sebenarnya ada kejutan yang lain yang bikin pasti Papa senang. Apa? Mulai sekarang Sony memutuskan untuk mengikuti kemauan Papa dan segera menikah. Menikah? Ya, Pak. Sony merasa sudah mendapatkan gadis yang tepat. Oleh sebab itu Sony pulang lebih awal dari rencana yang semula, Pak. Siapa gadis itu, Son? Papa pasti amat mengenalnya. Semakin jauh, Sony merasa semakin kangen, Pak. Sony sadar dan yakin kalau Sony benar-benar mencintainya. Dia begitu cantik, baik hati, dan suaranya indah sekali. Maksud kamu, Nada?
Tapi Papa nggak keberatan kan? Kalau anak tunggal Papa ini menikah dengan gadis yang tidak dapat melihat. Son, papamu ini tidak pernah melihat dari cacat atau tidaknya seseorang. Lagi pula, Papa cukup mengenal Nada dan keluarganya. Jadi, Papa setuju? Apa perlu Papa meminangnya sekarang? Dia ada di luar kan? Sekarang kamu cepat temui calon istrimu. Kasihan, dia capek-capek jemput kamu. Sekarang dibiarkan diam di luar. Mereka ngajak makan Sony di luar. Papa nggak keberatan kan? Papa tidak keberatan. Silakan. Oh ya, Pak. Soal Nada. Papa mau bantu Sony kan? Astaga, Sony. Soal itu mesti Papa juga yang bicara sama Nada. Bukan soal itu, Pak. Ya, kalau itu sih, ya Sony saja menyelesaikan secara jantan. Maksud Sony, Papa mau kan bicarakan sama Tante Laras. Sony. Kamu tenang saja. Biar Papa yang bicara sama Tante Laras. Kamu tenang-tenang saja. Makasih, Pak. Anak muda zaman sekarang jatuh cinta mendadak, menikah pun tiba-tiba. Pantas banyak orang tua yang sakit jantung. Di Frisco, saya selalu ingat pada kalian dan ingin segera pulang. Tapi apa kalian ingat saya juga? Ya inget dong, Son. Masa nggak inget? Surat-surat kamu kan selalu datang tiap minggu. Jadi kamu baca surat saya, Nada? Iya. Son, kamu tahu nggak? Puisi-puisi kamu, sebagian lirik-liriknya menjadi syair di album terbaru saya. Oh ya? Iya kan, Rob? Rob? Maaf. Kenapa? Kayaknya manajer kita ini sedang banyak pikiran ya. Bukan. Aku ngikutin kok apa yang kalian bicarakan tadi mengenai itu. Apa namanya tadi? Rob, kita itu bukan bicara berdua, tapi kita ngomong bertiga. Kamu ada janji? Sebenarnya sih begitu. Janji sama siapa sih? Produser dari Australia yang ingin merilis album kamu dengan bahasa Inggris. Rob, aku kan udah bilang, untuk sementara waktu ini, aku minta jadwalku dilonggarkan sedikit. Lupain aja. Tapi ini kan buat kepentingan kamu juga, Nada. Robi benar. Kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan yang baik ini, Nada. Saya dukung dan saya bangga kalau kamu sampai go internasional. Memangnya jam berapa sih pertemuannya? Seharusnya sih sekarang ini. So, tunggu apa lagi? Nada. Pergi aja, nggak apa-apa kok. Kan ada Sony yang temenin saya. Ya kan, Son? Saya bukan hanya sekedar nemani, tapi saya akan memberikan banyak cerita, bahkan puisi. Baik, kalau gitu saya pergi dulu. Son, tolong jagain dia. Oke. Nada. Sabar, Yola. Berikan waktu bagi suamimu untuk berpikir, ya? Memberikan waktu lebih lama sebelum dia menceraikan saya, Bu. Aku tidak akan menceraikan kamu, Yola. Dibandingkan yang kita kenal itu, apalah aku ini? Kamu pasti lebih memilih dia. Aku tidak sudi makan dari penghasilan yang kau dapatkan dengan menggadaikan cita-kita. Yola, aku rela kehilangan apa aja, asal tetap bisa bersama kamu.
Tapi keadaan sekarang tidak memungkinkan aku untuk keluar dari kerja, Yol. Kita masih butuh modal dan biaya untuk memulai kehidupan di Jakarta. Alasan? Tatap mataku. Lihat. Yola, lihat mataku. Apa di situ kau lihat ada kebohongan? Tatap, Yol. Aku mencintai kamu. Aku mencintai perkawinan kita dan tidak mungkin ku hancurkan itu semua, Yol. Sekarang ini aku masih berusaha untuk mengumpulkan modal untuk membuka usaha sendiri. Kalau saatnya tiba, aku akan berhenti jadi asisten pribadinya Nada. Dan aku akan terus bersama kamu, Yol. Katakan sejujurnya padaku. Apa selama ini kau dan penyanyi itu pernah? Demi Tuhan, Yol. Aku memang pernah tinggal di sana, tapi aku tidak pernah menyentuh sehelai rambut pun dari gadis itu. Kenapa ketawa? Puisi saya norak ya? Enggak, Son. Justru malah sebaliknya. Puisi kamu tuh bagus sekali. Benar. Kalau bagus, kenapa kamu ketawa? Abis kamu aneh sih. Puisi kamu kan romantis banget, tapi kamu bacanya keras-keras. Jadi kedengarannya kayak orang marah-marah. Lucu. Ya maklum lah, saya kan bukan seorang penyanyi yang tahu persis bagaimana cara menjiwai sebuah syair. Sonny, aku boleh terus terang nggak? Puisi kamu itu memang bagus-bagus sekali. Hati saya sampai tergugah. Nada. Ya. Kamu masih menyimpan semua surat dan puisi yang saya kirimkan padamu. Malah lengkap sama amplop-amplopnya. Semuanya ada di lemari saya. Kalau hati seorang gadis bisa tersentuh di saat dia membaca sebuah syair, tentunya dia seorang gadis yang berhati lembut. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.